Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kan menyebut asmani Gusti kang Maha selalu muhasih. Terkait dengan suatu mimpi, teman-teman, apakah ketika kita bermimpi itu bisa kita gunakan sebagai petunjuk di dalam perjalanan kehidupan kita? Terkadang ada orang yang bermimpi itu menjadi suatu firasat, teman-teman, suatu petunjuk bahwa ini loh sebenarnya gambaran di kehidupan nyata itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada orang yang mengalami hal semacam itu. Bahkan ketika dia mimpi, itu ternyata di esok harinya itu kejadian, itu ada. Ada yang juga bermimpi itu menerangkan suatu kejadian yang dialami orang lain. Itu ada. Ada juga orang yang bermimpi itu menceritakan suatu hal-hal yang terkait dengan pengalaman-pengalaman masa lalu atau pengalaman-pengalaman yang mungkin suatu petunjuk atas diri pribadi orang lain atau kehidupan di sekeliling orang tersebut. Terus yang pada umumnya ketika orang memiliki keilmuan spiritual itu biasanya jarang mengalami mimpi, karena dia sudah mengalihkan esensi dari mimpi tersebut dalam keadaan yang lain. Misalnya dia melakukan meditasi, maka mimpi tersebut akan ditransfer atau dialihkan ke dalam meditasinya dia. Misalnya dia ahli dalam suatu perenungan, maka mimpi tersebut akan dialihkan dalam perenungannya dia. Tapi kalau dia masih mimpi, berarti ada hal-hal yang mungkin tidak tersampaikan di alam bawah sadarnya yang dilakukan ketika meditasi atau direnungkan, dan itu dikembalikan ke dalam mimpinya. Itu ada. Biasanya mimpi itu adalah jalan paling mudah yang didapatkan oleh seorang spiritualis. Tapi diingat teman-teman bahwa setiap mimpi itu jangan terlalu mempercayai, karena sejatinya mimpi kan ada yang memang petunjuk Tuhan, ada yang datanya dari setan atau jin, itu ada sebagai penggoda saja. Karena diri manusia itu bisa dimasuki oleh dimensi lain. Kalau dia belum mampu berspiritual, bermeditasi atau berenung atau tafakur atau yang lainnya, biasanya jalan yang paling mudah adalah melalui mimpi. Itu secara umum mimpi sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mimpi yang dialami seseorang di sore hari. Ini adalah mimpi yang dialami di jam-jam sekitar Isya, itu mungkin jam 19-an lah, jam 7 mungkin, itu sampai jam 9-an. Itu biasanya adalah mimpi dari impen-impen atau suatu halusinasi atau suatu keinginan. Dalam artian gini, kita di pagi hari itu melakukan suatu pekerjaan dan pekerjaan itu belum selesai. Kita misalnya masang layangan lah, katakanlah seperti itu. Masang layangan lah, kita ternyata sama teman-teman itu masang, dan layangan itu tersangkut di sebuah pohon. Kita ambil belum selesai, belum bisa. Maka di jam-jam segitu itu biasanya mimpi itu bisa muncul. Teman-teman seolah-olah itu mengambil layangan tersebut dan berhasil. Itu adalah mimpi yang sifatnya angan-angan atau petunjuk. Tapi petunjuk itu adalah suatu renungan jiwa atas keinginan yang kita miliki. Cukup jelas ya di sini. Terus yang kedua adalah mimpi yang dialami seseorang setelah jam 21 atau jam berapa tadi, jam 9 sampai dengan tengah malam.
mimpi ini itu terkait dengan kondisi kejiwaan seseorang. Dalam artian apa? Seseorang kan memiliki kondisi kejiwaan, jiwa yang sedih, jiwa yang bahagia, jiwa yang depresi, jiwa yang stres, jiwa yang tertekan. Itu akan muncul di jam-jam segitu. Biasanya pagi-pagi itu misalnya melakukan suatu hal, dan malam-malam itu mimpi. Kalau di jam-jam segitu itu bukan mimpi tentang kelanjutan suatu cerita tersebut, bukan. Biasanya rata-rata itu terkait dengan mungkin pengalaman masa lalu yang sedih, traumatik itu muncul. Saya kok mengalami seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau mungkin teman-teman sedang merasakan suatu kebahagiaan karena memiliki seorang kekasih, memiliki seorang pacar, atau memiliki harta yang melimpah. Dan teman-teman bahagia mengekspresikan kebahagiaan tersebut, maka di dalam mimpi tersebut itu akan ada gambaran suatu kebahagiaan yang teman-teman alami. Ini adalah kondisi dari psikis atau kejiwaan teman-teman semua, kejiwaan seseorang yang bermimpi di jam-jam segitu. Biasanya kalau orang Jawa mimpi di sore hari itu disebut titiani, dan di malam hari seperti ini disebut dengan gondoyan. Nanti di malam harinya setelah jam 12 sampai menjelang subuh lah, itu biasanya yang dikaitkan dengan mimpi yang memang menjadi petunjuk atau disebut dengan puspo tajam. Tajam itu artinya kan tajam. Maka ini adalah suatu informasi tentang suatu petunjuk kepada seseorang. Teman-teman kalau bermimpi di jam-jam segitu dan beberapa hari itu teman-teman memimpikan terus, biasanya itu akan menjadi suatu petunjuk. Teman-teman boleh mencatat di pagi hari ketika bangun, saya semalam mimpi apa sih, dicatat. Esok paginya mimpi lagi, terus mimpi apa sih, dicatat. Besok paginya mimpi lagi, mimpi apa, dicatat. Biasanya di situ akan menjadi suatu perjalanan dari mimpi. Apalagi kalau teman-teman memiliki suatu hajat, suatu impian, suatu cita-cita yang ingin dicapai, atau suatu angan-angan yang ingin didapatkan. Biasanya mimpi di jam-jam ini itu menjadi mimpi yang tajam, mimpi yang biasanya kalau orang Jawa menyebutnya sebagai wahyu, atau sebagai kode, atau sebagai jawaban gitu. Tapi apakah kalau mimpi kita buruk kita lantas bisa menerimanya? Tunggu dulu teman-teman. Kalau terkait dengan mimpi, itu bukan masalah baik atau buruk, itu adalah suatu petunjuk atas pilihan yang bisa teman-teman ambil. Itu kan sekedar mimpi. Tapi di pagi hari ketika teman-teman bangun, itu kan bisa memilih kan antara baik dan buruk yang terjadi di mimpi tersebut. Itu teman-teman bisa memilihnya. Kalau teman-teman mengambil suatu hal yang buruk, maka kehidupan teman-teman di pagi harinya akan menjadi buruk. Tapi kalau teman-teman mengambil istilah yang baik di dalam mimpi teman-teman tersebut, maka kehidupan teman-teman selanjutnya akan menjadi baik. Karena apa yang teman-teman pikirkan itu ya itulah yang terjadi kepada teman-teman semua. Karena di dalam diri manusia itu kan ada magnetnya teman-teman. Ada magnet yang dia akan menarik sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman takutkan. Entah itu bersifat baik atau itu bersifat buruk, itu bisa saja terjadi kepada diri teman-teman semua. Baik itu teman-teman lakukan secara sadar ataupun teman-teman lakukan secara tidak sadar, itu bisa terjadi kepada diri teman-teman semua. Makanya ketika teman-teman mimpi, selalu artikan mimpi tersebut kepada hal-hal yang bersifat baik atau positif. Jangan mengkonotasikan suatu mimpi ke dalam hal yang sifatnya negatif.
karena itu bisa merusak kehidupan teman-teman sendiri. Selalu berpikirlah positif. Nanti kalau begini gimana, kalau begini gimana, tidak usah berpikir seperti itu. Misalnya teman-teman terjadi suatu mimpi yang itu sifatnya buruk, pagi harinya astagfirullah, udah lupakan, tidak usah terus dipikirkan nanti kalau begini, tidak usah, udah lupakan saja. Maka kehidupan teman-teman akan menjadi kehidupan yang baik-baik saja, seperti itu. Itu adalah mimpi teman-teman, bahwa mimpi itu tidak selalu menjadi sesuai dengan apa yang menjadi angan-angan kita, karena ketika kita mempercayai mimpi itu, maka mimpi itu akan menjadi kenyataan. Bahkan gini, Nabi kan pernah bilang bahwa kalau kalian mimpi itu jangan ceritakan kepada orang lain sampai sore harinya atau sampai di atas jam 12 malam. Karena apa? Kalau memang ketika kalian bangun pagi, alam bawah sadar teman-teman itu akan nol, dalam artian riset bawaan pabrik kan gitu. Dia mau dan mampu diisi dengan pikiran apa saja. Pikiran positif dia mau, pikiran buruk dia mau, maka dia akan berpengaruh pada perjalanan kehidupan teman-teman dari pagi sampai siang, bahkan sore hari. Tapi ketika sudah siang hari, itu kan jauh dari riset bawaan pabrik, karena di pagi hari sampai siang hari teman-teman sudah menjalankan aktivitas. Nanti di siang hari baru teman-teman mengalami suatu peristiwa lain, dan teman-teman kalau sudah menceritakan di sore hari atau itu sudah berganti dengan fenomena lain. Tapi usahakan kalau memperoleh mimpi-mimpi tersebut, tidak usahlah diceritakan, usahakan disimpan di dalam diri sendiri kita. Terkait dengan mimpi itu ya teman-teman, ada sih orang yang mimpi terus menjadi kenyataan. Mimpi misalnya A, mimpi misalnya B, itu menjadi kenyataan. Itu kenapa? Dia kembali lagi kepada tadi, bahwa itu adalah petunjuk. Ketika teman-teman diberi suatu petunjuk seperti itu, usahakan teman-teman memanfaatkan dengan bijak. Jangan terus kalian itu mengumbar bahwa diceritakan seorang, orang itu nggak begini, orang itu begini, saya akan begini, tidak perlu. Karena itu petunjuk itu adalah seperti kode yang hanya diberikan kepada teman-teman semua. Terus jangan diceritakan, jangan dibicarakan kepada orang lain, simpan saja. Karena apapun yang kalian bicarakan, orang lain belum tentu mempercayainya. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau itu ternyata benar, maka teman-teman akan menjadi orang lain. Dalam artian orang lain apa? Teman-teman akan menjadi, kalau baik sih dia akan cenderung menutup, tidak mau bercerita. Tapi kalau buruk, teman-teman kan akan menjadi orang yang sombong. Nah, benar kan kata saya? Nah, gini kan. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.